وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarul muslimin jamaah maghrib rahmat Allah. Kita lanjutkan tentang fadilatu zikril maut, kelebihan dalam kematian. Yang terakhir yang kita sebutkan, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau pernah mendatangi Rasulullah bersama kawannya 10 orang. Jadi beliau mendatangi Rasulullah, dia pengen cari ilmu, mengambil ilmu ke Rasulullah dengan bertanya ke Rasulullah. Beliau berangkat sama kawan-kawannya sebanyak 10 orang. Kemudian salah satu dari mereka bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa manusia yang paling pandai, yang paling cerdas, dan manusia yang paling mulia? Rasul menjawab, qala aktsaruhum dzikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang pertama yang paling banyak dari yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang pertama. Dan yang paling berat dalam mempersiapkan kematian, mempersiapkan untuk kematian. Inilah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang paling banyak mengingat kematian plus paling banyak mempersiapkan kematian. Kata Rasul, ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka berjalan dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi kalau pengen mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, perbanyaklah mengingat kematian dan perbanyak mempersiapkan untuk kematian. Dua, jadi mengingat plus mempersiapkan, bukan cuma mengingat doang. Cuma sudah bagus, Ustaz saya mengingat doang kematian tapi tidak mempersiapkan. Sudah cukup labas daripada tidak sama sekali. Tapi yang lebih sempurna mengingat kematian dan mempersiapkan. Selesai sudah tentang beberapa hadis Rasulullah yang menyinggung tentang kelebihan mengingat kematian. Kemudian wa ammal athar, qal Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sekarang menyebutkan beberapa pembicaraan sahabat ataupun ulama-ulama yang lain menyangkut dengan mengingat kematian. Disebutkan kataba ba'dul hukama, malahan Sayyidina Al-Rabi' bin Khusaim, beliau berkata, ma ghaibun yantaziruhul mu'min khairan lahu minal maut. Tidak ada sesuatu yang gaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik daripada kematian. Ini kalau mukmin yang benar. Kalau mukmin yang hakiki, sesuatu yang gaib yang paling dibutuhkan, yang paling dinanti-nanti olehnya, yang paling dinanti adalah kematian. Karena dengan kematian dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Al-Hasan rahimahullah berkata, Sayyidina Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, fadhahal mautud dunya, kematian ini telah menghina dunia, kata beliau. Jadi sebenarnya kematian telah menghina dunia seseorang. Alasan kenapa wahai Imam Hasan?
falam yatruk lidhi lubbin farha. Maka kematian ini tidak pernah membiarkan orang yang memiliki hati yang benar, orang yang memiliki hati tidak pernah dibiarkan kesenangan. Ini kematian tidak pernah membuat senang untuk orang yang memiliki mata hati yang benar. Karena beliau terus mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian. Kemudian malahan al-hukama ahli hikmah. Ahli hikmah beliau menulis ke kawan yang kirim surat. Nah, dulu kirim suratnya surat yang bermanfaat. Ini salah satu ahli hikmah menulis surat ke kawannya. Isinya adalah, ya akhi, ihdharil maut fi hadhihi ad-dar qabla an tasira ila darin tatamanna fiha al-maut fala tajiduh. Wahai saudaraku, kata beliau, hindari ataupun hati-hati tentang kematian. Maknanya persiapkan kematian. Fi hadhihi ad-dar, di dunia ini, kata beliau. Selama kamu di dunia, berhati-hati dengan kematian. Artinya persiapkan kematian. Selama di dunia persiapkan, kata beliau. Sebelum qabla antasira ila darin, sebelum kamu berpindah ke satu negara, itu akhirat artinya, yang di situ engkau mengharapkan kematian tapi tidak engkau dapatkan. Karena kalau sudah di akhirat enggak ada lagi mati sudah. Yang di surga la yamutu fiha abada, yang di neraka juga tidak akan mati-mati lagi sudah. Yang azab bakal diazab terus, yang nikmat bakal mendapat nikmat terus menerus, khalidina fiha. Makanya kata beliau, selama di dunia persiapkan kematian. Hindari persiapkan kematian, ingat kematian. Sebelum engkau berpindah ke satu ntar di akhirat, yang di situ kamu bakal berharap bisa mati lagi tapi enggak bisa. Nah, di akhirat ini malahan kalau yang ahli neraka, yang seperti ayat yang tadi pagi kita baca, ahli neraka wa qala walladzina fasaqu fawalladzina fasaqu fala an-nar amma alladhina fasaqu fama'wahumun nar. Orang yang fasik, orang kufar ini, maka tempatnya neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kemudian kapan saja mereka berusaha untuk, kullama aradu an yakhruju minha, mereka berkeinginan untuk keluar, tapi u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka. Mereka berusaha untuk keluar, dikembalikan lagi, berusaha untuk dimasukkan lagi. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Itulah kata beliau, selama di dunia perhatikan, jaga mati benar-benar, perhatikan kematian benar-benar. Jangan sampai kamu sudah di akhirat ntar, kamu saat itu mengharapkan kematian tapi sudah enggak bisa. Jadi selama belum sampai di negara akhirat, berusahalah selama di dunia ini, perhatikan, ingatlah kematian terus menerus, kamu persiapkan kematian. Sebelum di akhirat nanti kamu membutuhkan, berharap supaya dimatikan lagi Allah tapi tidak diberikan. Ini isi surat salah satu ahli hikmah ke kawannya. Sayyidina Ibn Sirin malahan, idza dzukira indahul maut, apabila disebutkan kematian di sampingnya, mereka lagi duduk-duduk sama kawan, apabila ada salah satu sahabat beliau yang menyinggung tentang kematian, mata kullu 'adwin minhu, ini anggota badannya mati, enggak gerak lagi, tangannya enggak gerak, kakinya enggak bisa gerak, saking takutnya. Beliau merasa benar-benar mata kullu 'adwin minhu, jadi seluruh anggota badannya mati, enggak gerak, saking takutnya terhadap kematian, Memang kita tidak pernah merenung, kenapa kita ketika disebutkan kematian biasa saja, enggak merasa takut, seolah merasakan, menganggap kematian ini sesuatu hal yang biasa, karena kita tidak pernah tafakur, tidak pernah merenung bagaimana setelah kematian, apa yang kita alami, yang kita hadapi setelah
setelah kematian. Malahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini dikisahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifatul mukmin yang paling adil. Salah satu khalifah mukminin yang paling adil. Beliau salah satu khalifah di zaman kerajaan Bani Umayyah. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan menjadi khalifah cuma 2 tahun setengah. Setahun pertama kas negara melimpah. Tahun pertama saking adilnya. Malahan dikisahkan ini beliau selama beliau jadi khalifah, kambing sama serigala bisa dilepas bareng. Jadi kambing sama serigala berkawan. Sehingga ada yang bertanya, ini kalau dilepas kambing ke penggalan kambing di gunung. Ketika ditanyakan, kenapa engkau membiarkan kambing sama serigala itu enggak dimakan? Kata beliau, idza saluhar ras fama tahtu fala bas, atau kama qala. Kata beliau, kalau kepalanya sudah bagus, maka yang lain aman. Kepala yang dimaksudlah pemimpin. Ketika pemimpinnya bagus, maka masalah kambing ini enggak bisa aman gitu. Akhirnya beliau membiarkan kambing sama serigala berteman, enggak dimakan. Suatu ketika setelah 2 tahun setengah begitu beliau membiarkan. Suatu ketika ketika 2 tahun setengah beliau melihat ada kabar bahwa kambingnya dimakan serigala. Langsung beliau paham, mata Umar bin Aziz. Beliau saat itu langsung mau mengatakan, ini kalau kambingku dimakan serigala sama dengan Umar bin Abdul Aziz telah mati. Nah, itu bukti bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Pas ketika ditelusuri, dicek, memang benar. Ketika kambingnya dimakan serigala, saat itulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal. Nah, itu beliau menjadi khalifah 2 tahun setengah. Setahun pertama kalau kas negara melimpah, saking adilnya. Dan saat itu tidak ada lagi pemuda yang bujang, dinikahin semua pakai uang negara. Saking kaya saat itu, 2 tahun setengah, dan akhirnya beliau meninggal dengan diracun. Diracun. Malahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau khalifah malah yajma' kulla lailatin al-fuqaha. Beliau ini pemimpin yang benar ini. Pemimpin yang benar, giliran sudah selesai kerja, beliau mengumpulkan fuqaha, ahli fikih dikumpulkan di rumah beliau, di rumah presiden. Nah, kalau sekarang ini yang penjaga-penjaga di istana presiden. Kalau dulu istana presiden itu orang-orang alim, orang-orang pintar, orang-orang alim, ahli hikmah, orang-orang ahli nasihat, menasihati presiden kalau beliau salah. Kalau sekarang enggak didukung, kalau salah dibiarin. Nah, sekarang, kalau dulu tidak. Jadi beliau yang orang-orang samping beliau adalah al-fuqaha, orang-orang ahli fikih yang mengingatkan beliau giliran ada beliau melakukan sesuatu yang keliru. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengumpul setiap malam, beliau berkumpul dengan fuqaha. Ini fuqaha ini dikumpulkan di rumah beliau. Fayadzakaruna al-maut wal qiyamah wal akhirah. Tugas mereka apa saat itu? Bersama-sama mengingatkan tentang kematian dan kiamat dan akhirat. Nah, itu 3 poin, 2 poin. Tentang pertama isi muzakarah mereka, isi pembicaraan mereka khusus dengan fuqaha di tiap malam, khusus setiap malam pembicaraan beliau dengan ahli fikih tadi, ahli fikih khusus tentang 2 poin. Mengingatkan kematian, muzakarah tentang kematian. Yang kedua, berdiskusi tentang kiamat dan akhirat. Enggak diskusi ini bagaimana uang di sana, bagaimana isi. Itu mungkin siang boleh bekerja, tapi ada waktu khusus setiap malam yang beliau khususkan untuk mengingat kematian dengan para ahli fikih. Thumma, setelah mudzakarah bersama, yabkun hatta ka'anna baina aydihim janazah. Semua menangis. Ini Sayyidina Umar, presiden dulu. Setiap malam beliau menangis bersama ahli fikih tadi setelah mengingat kematian, berdiskusi, membicarakan tentang kematian dan kiamat dan akhirat.
Thumma yabkun, kemudian mereka sama menangis, hatta seolah-olah di sekalangan mereka ada jenazah. Seperti halnya kalau misalkan kita salah satu keluarga kita yang meninggal, maka kita menangis. Begitulah mereka menangis saat itu. Seperti seolah-olah kayaknya ada salah satu dari mereka yang meninggal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini diriwayatkan oleh Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Jadi Imam Ibn Asakir punya kitab beliau Sejarah Dimashq, sejarah Damaskus. Karena dulu di masa kerajaan dinasti Bani Umayyah, ibu kotanya terdapat di Damaskus. Karena ibu kota Islam di awal-awal Islam di masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, ibu kota Islam di Madinah. Kemudian di akhir kepemerintahan Sayyidina Ali, beliau memindahkan ke Irak, ke Basrah. Kemudian baru setelah Sayyidina Ali turun dari tahta, dia tidak jadi khalifah, berpindah dia khalifah ke Bani Umayyah, maka saat itu berpindahlah ibu kota negara Islam di Damaskus, Suriah sekarang. Kemudian setelah Bani Umayyah jatuh, Abbasiyah berpindah lagi ke Irak. Jadi inilah yang dilakukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifatul mukmin yang sangat adil. Beliau setiap malam mengumpulkan fuqaha untuk membicarakan tentang kematian dan kiamat. Kemudian setelah itu mereka semua bernangis. Kemudian Sayyidina Ibrahim At-Taimi, beliau berkata, syai'an qata'a anni ladzatud dunya. Ada dua perkara, kata beliau, yang menghilangkan kelezatan dunia dariku. Jadi beliau tidak merasa nyaman dunia, pengen meninggal langsung, pengen bertemu dengan Allah. Yang pertama zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua wal wuquf baina yadayillah, yaitu berdiri di hadapan Allah dengan salat, bermunajat dengan Allah, itu yang menghilangkan kelezatan dunia. Akhirnya beliau mendapatkan kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan di Sayyidina Ka'ab berkata, man arafal maut hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Siapa saja yang mengetahui kematian, yang meyakini kematian, yang merasakan bahwa dia akan mati, hanat alaihi, maka semua musibah dunia dan haru-hara dunia bagi beliau semuanya hanat, hina, tidak ada apa-apa bagi beliau. Misalkan beliau diberi musibah, Masya Allah, sakit, begini meninggal, saudara meninggal, apa saya sakit, ketika meninggal aman, santai. Maka kalau pengen santai di dunia, banyakin ingat mati. Misalkan kita lagi susah, ingat mati aja sudah. Nanti suatu saat juga pada mati, selesai, hilang sudah. Jadi kesusahan tadi, yang musibah tadi, walau bagaimanapun, ketika diingat mati maka semua jadi santai. Maka soalnya ada musibah yang lebih besar, yang kita bakal hilang itu semua. Nah, semua umum bakal hilang dengan setelah kita meninggal. Maka kata beliau, man arafal maut, siapa saja yang mengetahui kematian, meyakini bahawa beliau akan mati, hanat alaihi masaibud dunya, maka semua musibah dunia akan hina, musibah dunia akan enteng dihadapi ketika kita merasakan kalau kita akan mati. Walau bagaimanapun musibah, kesusahan di dunia, ingat mati aja sudah. Ingat aja, yakin ya, suatu saat saya juga bakal mati, selesai dari semua musibah. Maka semua musibah walau berat bagaimanapun semua akan terasa enteng ketika mengingat mati dan meyakini kalau kita akan mati. Karena ada batasnya. Walau bagaimanapun musibah, tetap ada batasnya selama dunia. Apa batasnya? Batasnya mati, selesai, habis musibah. Baru saat itu kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Sayyidina As'as pernah menceritakan seperti halnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir juga, kunna nadkhul al-Hasan. Pernah kata beliau suatu ketika kita menziarahi Sayyidina Hasan. Awalnya mendatangi ziarah ke rumah Sayyidina Hasan. Fa innama huwa an-nar wa amrul akhirah dzal maut. Kemudian kita dapatkan beliau lagi mengingat neraka, lagi mengingat masalah akhirat, lagi mengingat kematian. Itulah kerjaannya sehari-hari Sayyidina Hasan yang ditemukan oleh Sayyidina As'ath ketika beliau menziarahi Sayyidina Hasan di rumahnya. Kemudian Sayyidina Safiyah radhiyallahu anha pernah berkata, kata beliau ada seorang perempuan mengadu kepada Sayyidina Aisyah tentang keras hati. Artinya keras. Ada satu perempuan, karena Sayyidatuna Aisyah ini salah satu mufti. Beliau salah satu mufti faqih. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Sayyidatuna Safiyah, ada perempuan dulu kata beliau mengadu kepada Sayyidina Aisyah tentang keras hati. Datang kepada saya Ummul Mukminin, hati saya keras begini. Kata beliau, faqalat, solusinya apa kata beliau? Oh, hati saya keras ni Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin, hati saya keras. Mengingat Allah enggak keingat, sulit khusyuk. Kata Sayyidina Aisyah, akthiri dzikral maut. Perbanyak ingat mati. Solusi bagi orang yang hatinya keras, yaitu banyakin mengingat mati. Yariqu qalbuk, maka akan lembut hatimu, kata beliau. Kalau pengen hatimu lembut, tidak lagi keras hati, banyakin mengingat kematian. Kemudian fafa'alat, ini orang melakukan seperti halnya yang disarankan oleh Sayyidatuna Aisyah, faraqqa qalbuha, yang hasilnya berhasil. Solusi yang diberikan oleh Sayyidatuna Aisyah tepat. Akhirnya faraqqa qalbuha, lembut hati perempuan tadi yang dulunya keras hati, sulit menangis. Salah satu tanda keras hati, sulit menangis. Bagi dia itu untuk mengeluarkan setetes air mata, ya subhanallah, sulit. Nah, itu orang yang keras hati. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, baru mengingat Allah langsung keluar air mata. Akan disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat mukmin yang benar-benar mukmin di sisi Allah, yaitu mereka idza dzukirallah, ketika disebutkan Allah di sisi mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka merasa takut, merasa gemetar hati mereka yang benar-benar mukmin. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka semakin bertambah. Itulah sifat ataupun kriteria mukmin yang sebenarnya, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mukmin, orang yang lembut hatinya, cepat menangis, mudah menangis. Bagi beliau sekali mengingat dosa langsung nangis. Kalau kita kadang-kadang 1 jam mengingat dosa, justru senang. Mengingat dosa, kenapa enggak 2 kali ya kemarin? Kenapa enggak dilakukan sekali lagi? Akhirnya yang ketika mengingat dosa justru mengingat kesenangan dari dosa tadi. Kalau yang seharusnya tidak demikian, merasa penyesalan dan sampai menangis. Jadi salah satu tanda hati keras, sulit untuk menangis. Sulit. Kadang-kadang dari kita setahun enggak pernah sekali menangis. Enggak pernah sekalipun menangis keluar air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kapan menangis? Kalau lagi bangkrut baru nangis. Tapi giliran mengingat Allah, mengingat dosa, tidak pernah. Kadang-kadang seumur hidup belum pernah sekali. Belum pernah meneteskan air mata karena mengingat dosa ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti tanda kalau hati kita keras. Jadi solusi dari supaya hati kita lembut, tidak keras, kata Sayyidatuna Aisyah, aktsiri dzikral maut.
banyakin mengingat mati. Yariqa qalbuki, maka hati engkau akan lembut. Dan setelah dilakukan oleh ini perempuan memang tepat, solusinya tepat. Akhirnya faraqqa qalbuha, lembut hati perempuan tadi yang asalnya keras, dari kemudian sering mengingat mati, dan akhirnya hati beliau lembut. Faja'at tashkur Aisyah, kemudian beliau mendatangi Sayyidina Aisyah untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada Sayyidina Aisyah tentang saran ilmu yang diberikan buat beliau, yang sehingga hati beliau kembali lembut. Malahan dikisahkan seperti halnya diriwayatkan juga oleh Sayyidina Ibnu Asakir bahawa Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam itu beliau kalau disebutkan meninggal di depannya, di sampingnya ada yang menyinggung masalah meninggal, masalah mati di samping beliau, ia quturu jilduhu daman, maka kulitnya mengeluarkan darah di pori-pori. Sayyidina Isa alaihissalam, jadi kalau beliau mengingat mati ataupun ada yang menyinggung masalah kematian, menyebutkan kematian di samping beliau, maka pori-pori beliau mengeluarkan darah, meneteskan darah pori-pori beliau saking takutnya tentang kematian. Kemudian Sayyidina kembali ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini Sayyidina Umar salah satu khalifah yang paling banyak meminta nasihat ulama. Beliau semua masalah yang solusinya ke ulama yang pertama. Jadi kata beliau, kan qala Umar bin Abdul Aziz, beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah berkata ke salah satu ulama, ke sebagian ulama di sebelah beliau, disebutkan nama ulama tadi iaitu Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi. Beliau berkata, "Aidhni." Ini apa namanya? Khalifah dulu. Beliau mendatangi ulama, kata beliau, "Aidhni." Arti "aidhni", berilah nasihat buatku. Tolong nasihati aku. Itu khalifah dulu. Beliau terus-menerus meminta nasihat dari ulama. "Aidhni", berilah nasihat untukku. Faqal, jawaban dari ulama tadi, "Anta awwalu khalifatin yamut." Kamu ini adalah yang awal khalifah yang akan mati. Ini nasihat ulama dulu ni. Ketika diminta nasihat oleh presiden, ini nasihatnya, kamu bakal mati. Nasihat. Qala zidni. Orang kata beliau, tambahkan nasihat lagi. Tolong tambahin lagi nasihatnya. Kemudian jawabannya, laisa min abaika ahadun ila Adam illa dzaqal maut. Kata beliau, tidak ada satu pun dari bapak-bapak kamu, keluarga jid kamu, nenek-nenek kamu sampai Nabi Adam, tidak ada satu pun dari mereka kecuali merasakan mati. Ini nasihat ulama dulu ke presiden. Wa qad ja'at naubatuk, dan sungguh akan datang giliranmu. Akan datang giliranmu wahai Umar bin Abdul Aziz. Walaupun kamu presiden, yang mati enggak tahu siapa engkau. Enggak ada satu pun bapak dari kamu, bapak kamu sampai Nabi Adam, tidak ada satu pun mereka kecuali semua merasakan mati. Wa qad ja'at naubatuk, dan pasti kata beliau giliranmu akan datang. Akhirnya fabaka Umar lidzalik, nangis beliau. Menangis. Inilah contoh dari hati yang lembut. Sedikit mengingat kematian, menangis. Kalau kita sekarang semua mau ayat, mau hadis, biasa aja senyum senang, seolah-olah kita enggak mati. Itu sebagai bukti bahwa hati kita keras. Solusi perbanyak mengingat kematian, terkhusus di waktu-waktu ketika menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika tengah malam. Ingat kematian, ingat bertafakur bahawa kita akan mati. InsyaAllah itu solusi yang membuat hati kita lembut, sehingga ketika diingatkan hal nasihat seperti ini bisa menangis langsung. Sayyidina Umar, padahal beliau ini presiden, tapi ketika dinasihat, cuma nasihat ulama dulu juga Masya Allah, nasihat mengingat mati.
anta awwalu khalifatin yamut, kamu bakal mati. Dan kata bapa-bapakmu sampai jidmu, kakek sampai Nabi Adam, tidak ada satu pun di mereka kecuali mati, dan sungguh giliranmu akan datang. Ini cara nasihat ulama dulu ke presiden. Subhanallah, makanya beliau adil karena mendapat orang-orang sekelilingnya orang-orang yang baik. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mukminin yang benar, yang selalu mengingat kematian dan hati kita lembut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.